شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima dalam segala bentuk dan rupanya, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam hati dan dada kita. Oleh karena itu maka seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya agar iman yang ada di dalam dada itu terus hidup dan terus bersemi sampai akhirnya Allah menyebutkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kemudian maut itu menjemput kita. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir, suri toladan kita, orang yang terbaik di muka bumi. Dan sebagai orang yang terbaik tentu menjadi guru yang terbaik buat sekumpulan manusia terbaik, yaitu para sahabat, dan mereka menunjukkan akhlak yang mulia ketika bulan Ramadan menjelang tiba. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Ketiga kalinya tak lupa seorang khatib selalu mengingatkan dirinya secara khusus dan jamaah secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ikutilah perintah Allah dengan sebenar-benarnya keimanan dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali di atas keimanan yang hari ini panjenengan semua pegang. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim ketika mendapati bulan Sya'ban mau berakhir tentu akan faham kalau sebentar lagi datang bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan datang kita akan faham kalau Ramadan adalah sebuah kewajiban, sampai Allah menyebutnya sebagai kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kalian untuk puasa. Bahasa kutiba menunjukkan bahwasanya itu wajib dan bahkan itu masuk dalam rukun Islam, sehingga dipertanyakan keislaman seseorang ketika datang bulan Ramadan tidak berpuasa. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, akhlak manusia-manusia mulia pada zaman dulu, yaitu para sahabat, yang diajarkan oleh orang terbaik pada zaman itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang kedatangan Ramadan disebutkan dalam sebuah riwayat, kanu yad'una Allah sita ashurin ayyuballighahum syahra Ramadan summa yad'una sittata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Bahwasanya para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka berdoa agar bisa punya kesempatan bertemu dengan Ramadan. Dan ketika Ramadan sudah datang dan mereka sudah berpuasa, mereka pun berdoa agar kemudian amalnya di bulan Ramadan diterima. Ini menunjukkan bagaimana rindunya mereka kepada Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datang mereka meminta agar didekatkan dengan Ramadan dan bisa bertemu dengan Ramadan. Ini jauh terbalik dengan akhlak sebagian kita, yang ketika bulan Ramadan mau datang terlihat muka-muka susah, muka-muka suntuk, muka-muka sebel. Ketika ditanya kenapa mukamu kok seperti itu sedangkan Ramadan mau datang, dia pun menjawab dengan tegas, soalnya nek poso ra iso ngrokok. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, model-model jawaban seperti itu harus mulai kita hilangi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika kita termasuk orang yang menginginkan agar ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa masa lalu itu terhapus, maka harus imanan wa ihtisaban, harus penuh keimanan dan penuh pengharapan ketika menjalankan puasa Ramadan. Dan asas dari keimanan adalah kecintaan. Sebagaimana panjenengan semua berangkat ke pabrik ini dalam rangka mencari nafkah, tentu saya yakin
entah sebagian kecil entah sebagian besar, itu didorong atas kecintaan panjenengan kepada keluarga jenengan. Sehingga sejauh apapun rumah jenengan datangi pabrik ini dalam rangka untuk mencari nafkah untuk mereka, maka itulah yang harus dihadirkan dan itulah yang sudah dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik yang ada di umat ini, yaitu kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan mereka juga mengucapkan doa ketika kemudian berharap agar bertemu dengan Ramadan. Mereka mengatakan, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan umurku ini, kemudian antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Dan kemudian ketika mereka melihat hilal Ramadan, hilal pertanda Ramadan sudah masuk, mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Maha besar Engkau ya Allah, jadikanlah hilal ini bagi kami sebagai wasilah untuk kami bisa menambah keamanan dan keimanan yang ada di dalam hati kami. Wassalamata wal Islam, dan kemudian menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan keselamatan dan meneguhkan keislaman kami. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardah, dan menjadi taufik atas apa yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Rabbuna wa rabbuka Allah, wahai hilal, Rabbmu dan Rabbku sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nifidin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada sebuah doa yang sering kita dengar, yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Memang ini ada hadisnya, tapi hadisnya adalah dhaif. Sehingga dari 3 doa yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir hadisnya dhaif. Maka ketika panjenengan mengucapkan doa-doa itu, satu di antara 3 itu atau 3-tiganya, maka diperbolehkan selama tidak berkeyakinan kalau itu diucapkan atau disandarkan kepada Nabi SAW. Bahkan ketika 3-tiganya atau salah satu dari 3 itu jenengan enggak hafal, jenengan mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggih boleh. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, termasuk hikmah kenapa Nabi SAW tidak pernah mencontohkan doa untuk kemudian minta bertemu dengan Ramadan, karena di situ ada keluasan sehingga jenengan mau berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan seterusnya pun juga diperbolehkan. Dan orang yang beriman ketika hendak memasuki Ramadan, maka dia harus melembutkan hatinya, karena Ramadan itu bukan perkara yang mudah. Dia harus tidak makan, tidak minum, tidak menggaul istrinya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan puasa. Maka dia harus melembutkan hatinya agar bisa menjalani Ramadan dengan penuh sukacita. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang beriman agar kalian beruntung. Dan pertobatan inilah yang kemudian akan melembutkan hati. Dan kenapa kita harus bertobat? Karena Nabi mengatakan, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita itu pelaku dosa dan berdosa dan punya banyak dosa, dan sebaik-baik para pendosa itu adalah orang-orang yang bertobat. Dan Nabi kemudian mengabarkan tentang proses manusia berbuat dosa. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang manusia itu ketika berbuat dosa, maka satu titik hitam akan muncul di hatinya. Fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau kemudian dia meninggalkan maksiat itu, mohon ampun dan bertaubat, maka dibersihkanlah noda itu. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbu. Tapi kalau kemudian dia enggak mau berhenti, dia malah mengulangi, menambah lagi, maka titik hitam akan bertambah dan makin banyak, dan hatinya pun menghitam. Wahwaron, dan itu adalah karat yang ada di dalam hati. Dan ketika hati sudah berkarat, Allah menyebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Sehingga hati yang sudah keras itu akan menyebabkan susah mendapatkan Ramadan dengan penuh gembira. Yang akan jenengan dapatkan adalah manusia-manusia yang ketika Ramadan datang harusnya berhenti bermaksiat, tapi mereka tetap bermaksiat. Itulah jawaban kenapa ketika Ramadan setan itu dibelenggu tapi manusianya kok tetap bermaksiat. Karena sebelum Ramadan mereka tidak bersiap diri membersihkan diri. Atau bisa juga mereka membersihkan diri tapi dengan cara yang salah. Mereka masuk ke pemandian umum, mereka masuk ke sungai, ke sendang-sendang barengan laki-laki dan perempuan, maka itu tidak akan membersihkan diri dalam artian membersihkan hati, itu hanya membersihkan badan, yang ada malah menambahi noda dalam hati karena bercampurnya laki-laki dan perempuan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Dan seorang muslim harus selalu senantiasa memperbaiki taubatnya, karena dengan taubat Allah akan menghapus dosanya. At-taibu minad dambi kama la dzamba lahu. Orang yang masih senantiasa bertobat di dunia, maka Allah akan menghapus semua kesalahan dan dosanya apapun itu dan seberapapun banyaknya. Tapi kalau kemudian dibawa mati,
maka itu bisa membuat orang ini akan menyesal dan mereka harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuat di dunia. Dan kemudian Allah mengabarkan betapa kerasnya orang yang tidak mau memperbaiki dirinya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum tughyanihim fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah mendengar Al-Qur'an pada awal permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang di dalam kesesatan yang teramat sangat dalam. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, orang yang tidak bisa bergembira dengan datangnya Ramadan, termasuk tidak mempersiapkan dengan mensucikan dirinya dari segala macam dosa, tidak mulai melatih dirinya, maka akan susah menghadapi Ramadan. Dan bahkan ketika melihat tetangganya kiri kanannya, bahkan anak istrinya ke masjid, dia pun juga tidak peduli. Dia lebih asik dengan HP-nya, dia lebih asik dengan mainannya, dengan segala macam urusannya, dan dia bahkan mungkin gak sholat. Dan orang-orang yang berpuasa tapi gak sholat, maka puasanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya setiap kita ketika mau baik harus berlatih. Nabi bersabda, may yasta'iffa yu'iffuhullah, barang siapa yang kemudian melatih dirinya untuk menjaga kehormatan, maka kehormatannya yang jaga adalah Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah yang akan membuatnya menjadi seorang penyabar. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang selalu mengatakan bahwasanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup, maka Allah benar-benar akan menghadirkan hati yang lapang dan menyatakan cukup atas rizki yang didapatnya. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, latihan melatih dalam rangka untuk bertemu dengan Ramadan pun dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lam arahu shaiman min sahri qatun aksara min siyamihi min Sya'ban. Nabi SAW, kata beliau radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat beliau berpuasa sunnah yang lebih banyak melebihi puasa bulan Sya'ban. Ini menjadi pertanda bagaimana Nabi SAW menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, bahkan berlatih agar kemudian bisa berjumpa Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan seorang ulama kemudian merangkai sebuah kalimat yang indah tentang Ramadan. Beliau kemudian mengatakan, as-sanadu misla syajarah, setahun itu kayak tanaman. Wa syahrun Rajab ayyamu tauriqiha, dan bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan tunasnya. Wa sya'banu ayyamu ta'riqiha ayyamu tafri'iha, dan bulan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan-dahannya. Wa ramadanu ayyamu kitafiha, dan Ramadan adalah kondisi di mana seorang itu akan memanen panenan yang dia sudah tanam. Wal mu'minuna kitafuha, dan orang-orang yang beriman sajalah yang akan memanennya. Jadirun biman sawwada sahifatahu bidzunub ayyubayyidoha bitaubah fi hada syahr, maka siapa yang kemudian biasa menghitamkan catatan amalnya sebelum Ramadan, maka berhentilah dan putihkan catatan amalmu pada bulan Ramadan. Wa biman dayya'a umrohu fil bitolah ayyagtanim fihi ma bagiya minal umr, dan siapa yang biasa menyanyiakan umurnya sebelum Ramadan, maka berhentilah ketika Ramadan sudah datang. Oleh karena itu maka Nabi SAW pun menunjukkan bagaimana beliau bergembira, demikian juga para sahabat, sampai beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Jadi apapun yang ada di bulan Ramadan itu penuh keberkahan, sehingga kalau dikatakan keberkahan maka orang beriman harus bergembira. Di dalamnya dikatakan oleh beliau, iftaradallahu alaikum siyamah, maka Allah wajibkan puasa buat orang-orang yang beriman di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada bulan, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima, siapa yang tidak bisa melakukan kebaikan alias mengharamkan dirinya dari berbuat baik, orang lain tarawih dia enggak mau, orang lain puasa dia enggak mau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
pada hadis ini melalui Nabi SAW, maka Allah akan mengharamkan semua keberkahan dan kebaikan bulan Ramadan kepadanya. Wa nibidin azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya sampaikan tambahannya, yaitu bahwasannya seorang mukmin harus selalu senantiasa bersyukur atas kemudahan dirinya untuk beribadah. Allah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu kaum muslimin itu bergembira. Oleh karena itu nanti ketika kita kemudian berjumpa dengan Ramadan, maka itu adalah karunia Allah dan rahmat Allah, maka harusnya kita bergembira. Tidak boleh lagi ada muka-muka kecut, muka-muka masam, muka-muka sebel. Walaupun mungkin dengan puasa kebiasaan jenengan yang biasa jenengan lakukan, kesukaan jenengan yang biasa jenengan sukai, akhirnya terhalang, maka jangan sampai kesebelan itu akhirnya nanti bisa berpotensi menghapus pahala Ramadan yang sedemikian besar. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Dan Allah menegaskan, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Maka seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, membenarkan apa perintah Allah dan Rasulnya, maka itu lebih baik bagi mereka daripada kemudian menuruti apa yang menjadi hawa nafsunya. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan seorang mukmin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau menghadapi medan perang apapun, apakah itu puasa, apakah bahkan medan perang yang sebenar-benarnya, atau kemudian haji, umroh dan seterusnya, atau mungkin kurban dan seterusnya, maka seorang mukmin harus bersiap-siap. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 46, "Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahun bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Dan jika mereka mau berangkat berjihad berperang, tentulah mereka harusnya mempersiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tapi karena Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk berjihad dan dikatakan kepada mereka, "Sudahlah, duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang tidak mau berjihad." Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Ramadan di depan mata, ketika ekspresi kita ekspresi orang yang sebel dengan datangnya Ramadan, maka khawatirnya ketika Allah kemudian mencabut giroh kita, semangat kita untuk menghadapi Ramadan, maka di situ kita nggak akan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan penuh berkah. Dan termasuk persiapan terbaik seorang muslim ketika ingin menghadapi Ramadan selain bertaubat adalah menggenapi ilmu tentang puasa. Banyak bertanya, banyak diskusi, banyak menyimak kajian-kajian tentang puasa. Karena rukun puasa itu dua. Yang pertama, menepati waktunya, yaitu sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan semua pembatal puasa. Dan pembatal puasa itu ada 4. Yang pertama, makan, minum, menggauli istri, dan yang keempat lain-lain. Dan lain-lain ini harus dibahas dalam majelis ilmu karena jumlahnya lebih dari 3, bahkan di beberapa kitab itu sampai 12. Maka ketika jenengan nggak tahu ilmunya, khawatirnya jenengan melakukan pelanggaran itu dan jenengan merasa masih puasa, tapi puasa jenengan sudah tidak bernilai sama sekali. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Banyaklah bertanya kepada ahli ilmi ketika panjenengan enggak tahu, agar kemudian mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada muridnya Kumail bin Ziyad, "Al-ilmu khairun minal mal." Yang namanya ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Yang namanya ilmu itu akan menjagamu, tapi harta itu yang akan menghabiskan hidupmu untuk selalu kamu jaga. Kemudian Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Seorang muslim sebelum berbicara dan berbuat harusnya punya ilmu, harusnya menuntut
ilmu. Kemudian khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih." Barang siapa yang kemudian beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tidak di atas ilmu, maka alih-alih dia pengen pahala, yang ada malah mendatangkan kerusakan. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Ramadan akan segera datang, dan Ramadan bulan mulia. Kita persiapkan hati kita dengan dilembutkan, dengan banyak bertobat, dan diiringi dengan menambah lagi ilmu kita, buka lagi ilmu kita tentang fikih-fikih puasa, agar jangan sampai kita secara fikih salah dan secara keimanan kita juga salah karena kemudian kita membenci Ramadan yang datang. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup khutbah ini dengan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin. Irhamna wa irhamhum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa asdiqa'ana wa asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullah wa la tagisna ila anfusina tarfata ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal